Selamat siang, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia, bersyukur kita boleh memasuki di minggu pertama di bulan Desember ini ya. Kita masih ada saudara di dalam kasih setiap pemeliharaan Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu tanggal 7 Desember Gereja Happy Family akan mengadakan Natal secara umum di tempat yang besar bisa menampung semua jemaat di Grand City ya. Tapi biarlah saudara jemaat boleh datang sebelum waktunya jam 5 supaya bisa mendapatkan tempat duduk yang baik ya. Sydney Mohede kami undang betul-betul sudah untuk membawa umat jemaat menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bulan ini di bulan Desember Pak Hani sebagai gembala memberikan tema yang indah, wrap it up with thanksgiving. Biar dibungkus dengan ucapan syukur. Hidup kita dipagari, ditutup, dilindungi saudara sekalian dengan satu ucapan syukur. Saya hari ini akan menyampaikan firman dengan satu tema, give thanks as a lifestyle. Mengucap syukur itu sebagai satu gaya hidup. Ini tidak mudah saudara karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Diikuti dengan emosi-emosi yang negatif. Kita lihat pasangan suami istri pertama Adam dan Hawa saling menyalahkan. Suami salahkan istri, istri gak mau disalahkan, salahkan iblis. Iblis seringkali jadi kambing hitam ya. Kalau ada masalah sudah kita bilang ini gara-gara setan ini. Mengacaukan rumah tangga, mengacaukan pekerjaan, kesehatan dan yang lain-lain. Kita juga sering lebih gampang menyalahkan orang lain. Jika ada yang lebih sukses dari kita bisa iri hati. Anak daripada Adam dan Hawa, Kain iri hati karena adiknya membawa persembahan dan Tuhan lebih memperkenannya. Sehingga tidak bisa dihindari ada perasaan dengki, benci yang tambah lama, tambah menguasai hidupnya. Dia gak mau belajar, sudah kenapa adiknya persembahannya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Sampai kemudian dia membunuh adik kandungnya sendiri. Emosi yang negatif seringkali terjadi ketika kita disakiti, dirugikan. Kita gak mau mengampuni. Kita memilih benci, dendam, bahkan kalau bisa membalas dendam. Hidup kita juga sering diwarnai dengan keegoisan. Mau menang sendiri, mementingkan diri sendiri. Maunya kita yang menonjol. Ya. Dan kita menganggap bahwa segala-galanya itu hanya bisa bahagia kalau ada uang. Itu seringkali berapa banyak saudara kita melihat dosa-dosa keserakahan, ketamakan. Cinta akan uang. Firman Tuhan berkata akar segala kejahatan ujungnya adalah uang. Sehingga manusia bisa menjadi jahat, mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Dari kejahatan sudah kita bisa melihat bagaimana manusia dikuasai hawa nafsu. Tidak bisa setia dengan pasangan hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Tetapi supaya dari depan kelihatan bagus, makanya sudah dari luar kayaknya kudus, dalamnya kudis ya. Wah itu hidup yang munafik, jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu mengucap syukur sebagai gaya hidup tidak mudah. Hanya ada satu cara, yaitu hidup hati kita harus diperbaharui. Harus lahir baru. Ada benih ilahi yang tumbuh di dalam kehidupan kita, menguasai hati, menguasai pikiran kita. Dan setiap hari saudara kalau sudah menerima Yesus tapi tidak disirami hidup kita dengan firman Tuhan, air yang hidup, kita tidak memberi diri dipimpin Roh Kudus, maka benih ilahi itu pun lemah. Akhirnya tidak jarang saudara layu dan tidak jarang mati secara rohani. Sama seperti saudara punya tanaman yang bagus. Tapi jika tidak dipelihara, tidak di-maintain, tidak diberi pupuk, disirami setiap hari akan mati. Berapa banyak orang-orang Kristen yang dari luar kelihatannya hidup, tapi sebetulnya rohaninya udah mati. Karena tidak ada firman Tuhan, tidak ada kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Padahal saudara sekalian, benih ilahi yang bertumbuh inilah yang memampukan
untuk kita boleh mengucap syukur dan menjadikan give thanks as a lifestyle. Hari ini sudah kita akan melihat kebenaran firman. Mengapa kita harus menjadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Bukan hanya kalau di gereja ada yang mimpin pujian, ada yang mimpin nyanyi, wah kita baru mengucap syukur. Kalau ada yang berdoa pimpin ucapan syukur, baru kita bersyukur. Tapi bagaimana sekeluarnya kita dari tempat ini? Ada yang serempet mobil saudara kemunduran, ada yang nyalip, waduh ya. Berapa banyak seringkali kita meninggalkan ucapan syukur kita di gereja. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita melihat. Yang pertama saudara, mengucap syukur sebagai gaya hidup. Karena kita mau sungguh-sungguh menyadari nama kita sudah tercatat di surga. Bapak Ibu Saudara, inilah alasan yang pertama. Bersyukur karena nama kita tercatat di dalam buku kehidupan di surga. Tetapi Bapak Ibu seringkali mungkin karena kita belum sampai ke surga, ya, fokus kita cenderung bersyukur lebih banyak karena kekayaan dunia ini. Coba kita lihat perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang orang yang sangat kaya sekali. Hartanya sangat banyak, gandumnya banyak, sampai dia harus membuat lumbung-lumbung yang baru untuk menyimpan gandum-gandum dan juga persediaan-persediaan yang dihasilkannya. Kita melihat Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Ketika orang kaya ini udah bisa membuat lumbung-lumbung, menimbun hasil gandum-gandumnya, dia berkata, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu sudah berapa banyak ucapan syukur kita seringkali berputar-putar karena uang. Waduh dapat undian, aduh dapat door prize handphone, aduh dapat grand prize sepeda motor. Wah ya. Nanti Natal umum grand prize-nya sepeda motor. Waduh saya harus datang Tuhan saya doa nih untuk saya. Waduh ini motivasinya udah karena sepeda motor ya. Padahal sudah ini hanya menjadi salah satu bumbu aja untuk bisa mengucap syukur. Ada jemaat yang mempersembahkan itu, kita mendoakan supaya itu jatuh di tangan yang tepat. Bapak Ibu sudah sekalian, di mata Allah adalah satu kebodohan. Jika hanya kita itu kaya secara harta duniawi, tapi dikatakan tidak kaya di hadapan Allah. Bukan satu rahasia, ada banyak orang yang kaya sekali depositonya, tanahnya banyak sekali, tetapi tidak kaya dalam kemurahan. Dia hanya kaya untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya. Enggak peduli sudah dengan pekerjaan Tuhan, dengan orang-orang sekelilingnya yang membutuhkan. Firman Tuhan berkata orang itu bodoh karena tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu sudah ada orang juga cenderung bersyukur karena keberhasilan, kesuksesan, kepandaian yang diraihnya, kesehatan, kebugaran tubuhnya yang prima. Olahraga 1 minggu 6 kali, fitness, treadmill, berenang, wah angkat beban, six pack, wah makan makanan sehat semuanya. Di rumah, pekerjaannya pun di kantor, dia punya perusahaan pun diberkati. Rumah tangganya bahagia, anak 1 laki 1 perempuan, semuanya baik-baik berhasil. Waduh Tuhan saya bersyukur. Boleh sih, tapi hati-hati Bapak Ibu. Saya membaca kisah seorang dokter di Singapura. Namanya adalah Dr. Richard Teo Keng Siang. Coba sih kita lihat fotonya. Ya, umurnya kayak umur 25, 28 ya. Ganteng saudara, bugar sekali.
Setiap minggu dia treadmill 6 hari. Pergi sudah ke fitness center, lari, berenang. Dia makan makanan sehat, dia bukan perokok. Sekali-kali aja merokok. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan rohaninya? Saudara 20 tahun dia meninggalkan Tuhan. Dia kejar karirnya. Dulu dia mau menjadi spesialis dokter ya, ngobatin orang. Tapi dia lihat, wah jadi spesialis ngobatin orang ini kayaknya lama. Apalagi orang suka tawar-tawar, dok ini miskin ada kemurahan gak ya, ada spesial diskon gak ya gitu kan. Kalau yang sakitnya orang miskin kan, nah, itu sebabnya dia lihat waktu itu lagi tren ya, tahun 2008, 2006, waduh lagi ngetren sampai saat ini ya. Bagaimana ibu-ibu, bukan cuma ibu-ibu, laki-laki pria juga kepingin awet muda, kepingin tambah cantik, instan gimana? Sedot lemak, liposuction, pingin jadi seksi gimana ini ya. Padahal dilahirkan enggak seksi, tapi bisa, wah bisa dibikin seksi sudah ya. Bibirnya, matanya, organ-organ anggota tubuhnya. Wah dia pikir orang kalau mau operasi plastik kayak begini enggak ada yang nawar ya. Semua berani dan biasanya itu ibu-ibu kaya. Akhirnya dia banting setir, dia sekolah saudara ambil spesialis bedah plastik. Dan betul saudara, nomor antrian orang-orang yang mau bedah plastik sama dia dari seminggu, 2 minggu antri, sebulan, 2 bulan, sampai harus 3 bulan antri. Supaya bisa ditangani oleh dokter Tio Keng Siang ini. Kayak luar biasa. Saudara bahkan dia juga membuka salah satu cabang di Indonesia. Dia bilang, nyonya Indonesia royal, luar biasa, enak katanya ya. Nah sudah sekalian, betul-betul sampai dia udah bisa beli Ferrari. Teman-temannya adalah teman-teman yang prestigious semuanya. Selebriti, orang-orang kaya, ibu-ibu pejabat, konglomerat. Wah dia merasa inilah kehidupan yang sesungguhnya. Sukses, kaya, bahagia, tidak bisa dipisahkan dengan uang. Dia meninggalkan gereja. Dia berkata, saya sukses karena saya belajar, karena saya pintar, karena saya pakai usaha saya sendiri. Dia punya teman saudara dulu ke gereja sama-sama jadi dokter gigi namanya Denny. Denny selalu ingetin, ayo ke gereja. Oh enggak. Saya sibuk, minggu pun sibuk. Kecuali kalau gereja ada yang buka jam 2. Nah ya, bikinlah Tuhan supaya saya bisa pergi ke gereja katanya. Waduh, sombong sekali. Nah Tuhan dengar sudah, dia dibikin harus pergi ke gereja. Tahun 2011 tanpa sebab, ketika dia sedang treadmill, tiba-tiba dia rasakan punggung bagian belakangnya sakit sekali. Dia pikir oh mungkin kecapean, terus besoknya sakit, tambah sakit. Akhirnya dia periksa. Dan ketika di MRI, saudara dokter terkejut sekali ya. Di bagian tulang-tulangnya ini udah banyak sekali gejala-gejala ini kanker. Suruh periksa lebih lagi, saudara. Dan dokter memberikan ultimatum, kamu sakit kanker paru-paru stadium 4B. Paru-parunya sudah penuh sekali dengan tumor. Waduh, dia sampai kaget, mana mungkin. Sebagai seorang dokter sudah dia tahu kalau stadium 1, 2, wah masih banyak lah ya. Ini udah stadium 4B, siapa yang bisa menolong? Bapak Ibu sudah dia mulai rasa takut. Tetapi disitulah bagaimana seorang teman yang rohani, sudah yang tadinya dia enggak anggap betul-betul Denny inilah yang mendampingi dia, bahkan berdoa berpuasa buat dia dan membawa dia berjumpa dengan Tuhan. Dia masih enggak percaya karena sudah di dalam keluarganya, anggota keluarga dari papanya, mamanya, enggak ada satupun yang sakit kanker, enggak ada. Kata orang kanker salah satunya genetik, ada keturunan, ini enggak ada. Kenapa dia sakit kanker paru-paru? Dia bukan perokok, ya merokok paling sekali-sekali aja. Ya, kenapa? Saudara, dia tidak bisa menemukan jawabannya. Dan dia tanya kepada dokter, saya sakit kayak begini 4B ini, kira-kira umur saya berapa lama? Dokter bilang ya 3 sampai 4 bulan. Waduh, sudah sepertinya itu sudah ultimatum. Sampai kemudian mau tidak mau sudah dia bolak-balik kayak mau masuk rumah sakit. Tulang-tulangnya pun saudara menjadi benar-benar sangat parah sekali ya. Karena semua
semua sel-selnya dimatikan, bukan sel kanker termasuk yang hidup-hidup ini. Sehingga tubuhnya menjadi lemah. Disitulah saudara, di tengah segala kelemahannya, dia benar-benar hanya berseru kepada Tuhan. Dia merasa buat apa Ferrarinya yang banyak. Dia pun saudara sudah berniat akan membangun rumah bersama dengan teman-temannya yang kaya. Yang rata-rata penghasilannya 1 tahun $5 juta US. Setahun $5 juta US, saudara hitung aja. Saudara, jadi mereka udah biasa, dia udah rundingan mau bikin rumah tetanggaan dengan orang-orang yang super kaya ini. Tapi ketika dia tergeletak sakit tidak berdaya, buat apa semuanya? Kemana semua teman-temannya yang super kaya? Tidak ada, hanya temannya yang rohani Denny inilah yang mendampingi dia. Bapak Ibu Saudara, disitulah di tengah kesunyian kamarnya yang sepi itulah Tuhan berbicara kepada dia. Hal ini terjadi pada dirimu pada saat puncak hidupmu. Karena hanya dengan cara begini kamu akan mengerti. Walaupun sudah dia harus menjalani begitu menyakitkan. Tetapi sudah disitulah dia menyadari bahwa dia mendapatkan sesuatu yang selama ini dia buang. Yaitu keselamatan. Kehidupan yang kekal. Sudah dia gak pernah baca Alkitab udah lama sekali. Itu sebabnya ketika sudah di tengah perawatan di rumah sakit dia sendirian. Sudah dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan berbicara, kasih ayat kepada dia. Ibrani, Hebrew 12 verse 7 and 8. Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Dia bingung, bahkan dia gak tahu Hebrew itu apa ada di dalam Alkitab. Oh Hebrew sounds kedengerannya kuno. Oh ini pasti perjanjian lama ini ya. Tapi cari perjanjian lama gak ada. Bayangkan sudah Tuhan bisa bicara lu begitu jelas. Dia cari, oh ternyata di perjanjian baru ada ya Ibrani. Dia kaget sekali. Ibrani 12 ayat 7-8 bunyinya begini. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Endure hardship as discipline as God is treating you as his children. Waduh sudah dia kaget sekali. Ayat ini betul-betul rema bicara. Karena Tuhan menganggap dia anak. Dia tidak bisa melihat kasih Tuhan lewat keberhasilan, kepandaian, kekayaannya. Dia semakin tenggelam di dalam dunia. Dia berkata semakin saya dapat banyak, semakin saya kepingin lebih banyak lagi. Enggak pernah puas. Itu sebabnya tahun 2011 Tuhan izinkan dia menderita sakit kanker stadium 4B ini. Untuk dia boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Sampai kemudian dia bersaksi. Ya. Sampai kemudian Tuhan bawa dia, kamu harus berbuat baik, melayani. Dia bilang Tuhan saya melayani gimana ini saya kanker. Tapi Tuhan tuntun dia melayani sudah dari kamar ke kamar dia memberi kekuatan, dia sharing siapa Yesus. Sampai kemudian tahun 2012 Tuhan memanggil dia lebih dari 4 bulan seperti yang dirancang dokter ya. Lebih dari itu, sudah di usia 40 tahun. Tio Keng Siang, seorang dokter yang sangat berhasil, ganteng, sangat sehat. Saudara meninggal dunia dengan kanker paru-paru stadium 4B. Bapak Ibu Saudara, apa syukur kita? Apakah karena kita gini. Jangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah melayani, yang sudah jadi anak Tuhan pun seringkali salah mengucap syukur. Kita cenderung mengucap syukur karena ada kuasa yang menaungi kita, ada urapan. Kita melayani orang sembuh, wah bersyukur. Kita melayani orang kerasukan, setan pergi, wah orang sakit sembuh. Coba kita lihat apa yang Tuhan Yesus beritahu kepada murid-muridnya. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Ketika saudara 70 murid ini pulang dan membawa kabar kepada Yesus. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu.
Ya, wah ternyata diusir setan itu langsung keluar, lu takluk. Wah mereka gembira, senang sekali. Lalu kata Yesus kepada mereka, bukannya kasih pujian, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kaget sekali. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan enggak mau. Ucapan syukur kita ini karena kita dipuji, karena kita terima urapan, hebat. Enggak mau, itu gampang sekali membuat kita sombong. Lihat kalau saya khotbah, banyak kan yang datang. Lihat dulu kalau saya doa, wah orang sembuh. Lihat kalau saya khotbah, wah ada urapan. Hati-hati. Yesus berkata, aku lihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan bilang, aku sudah kasih kuasa itu untuk memagari, melindungi sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Wah luar biasa, ini janji indah sekali sudah. Namun demikian, janganlah bersukacita, janganlah bersyukur karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Sekarang pertanyaannya, apakah nama saudara terdaftar di surga? Sudah jangan bersyukur, oh saya kaya, satu kota saya paling kaya, saya paling pintar, saya ranking 1 terus. Saya hebat, saya diurapi. Tuhan berkata, aku lihat iblis sudah jatuh seperti kilat. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah karena nama kita terdaftar di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu hari kelak firman Tuhan berkata dalam Wahyu 20 ayat 11. Aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi, langit enggak lagi ditemukan. Sudah kalau lihat objek wisata pergi rekreasi ke luar negeri, waduh kita lihat ya gedung pencakar langit, jembatan yang begitu panjang, kaca semua dipalu-palu ya, itu hebat sekali ya orang buat itu. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, satu kali kelak apa yang kamu lihat itu tidak ditemukan lagi di tempatnya, akan hancur. Setiap orang firman Tuhan berkata akan mati, besar dan kecil. Berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Saya nggak usah tanya ya, Bu kitabnya merek apa, nggak perlu. Bukankah Tuhan itu maha kuasa, dia nggak pakai buku juga bisa kan? Ya tapi ini satu gambaran aja. Dibukanya satu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan firman Tuhan berkata, saudara, setiap orang tidak pandang bulu loh. Besar, kecil, kaya, miskin, berpendidikan atau tidak. Kalau namamu tidak ada, ya sudah. Sudah gak bisa bilang, oh sudah jangan pikir di surga itu kayak kartu keluarga. Ya, kalau di bumi kan kartu keluarga. Nama bapak, nama ibu, anak-anak ikut semua papa mamanya. Papa mamanya kaya, anaknya ikut senang gitu kan. Ya, di surga enggak begitu loh saudara. Loh itu nama papaku, masa nama aku enggak ada? Itu papaku, itu mamaku ada, aku mana? Enggak ada yang enggak ada. Oh mungkin malaikatnya salah tulis. Ya, di dunia bisa salah tulis ya, salah ejaan. Enggak bisa, di sana enggak ada yang salah. Amin saudara. Setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Saudara mungkin berkata, oh anakku rohani ada lu, aku bapaknya, aku lu yang nyekolahin dia, aku lu yang biayain dia, aku juga yang kasih duit dia persepuluhan persembahan ke gereja. Sorry, walaupun kau papanya tapi kalau namamu tidak ada, ya gak ada. Saudara firman Tuhan berkata setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api yang tidak pernah padam. Bapak Ibu, itu sebabnya ucapan syukur sebagai gaya hidup. Seharusnya betul-betul itu menjiwai hidup kita. Kita ingat tiap pagi, saudara, siang, sore, kita ingatkan Tuhan, Engkau ada di dalamku. Amin. Firman Tuhan berkata kalau engkau di dalamku, dosa-dosaku diampuni, aku hidup di dalam kebenaran. Tuhan, namaku sudah tercatat dalam buku kehidupan di surga. Amin. Saya berharap orang tua
punya concern perhatian untuk anak-anak saudara. Bulan lalu sudah saya KKR anak, saya rencana bulan depan ya, bulan Januari mau KKR lagi. Sudah bawa anak-anak saudara. Untuk dari sejak kecil mereka punya benih ilahi di dalam diri mereka, mengundang menerima Yesus. Saudara, mereka adalah satu pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan, masih polos, masih benar-benar saudara gampang sekali untuk dibentuk. Kita isi benar-benar adalah dengan hal-hal yang rohani. Ini yang pertama saudara. Bersyukur menjadi satu gaya hidup. Karena apa? Karena nama saudara, nama saya sudah ada di dalam buku kehidupan di surga. Amin. Sekarang kita lihat yang kedua, bersyukur. Walaupun sudah kita masih belum langsung masuk surga, menghadapi persoalan, masalah dalam rumah tangga, masalah dengan orang lain, pekerjaan, masalah kegagalan, putus cinta lah, dipecat lah ya. Saudara mungkin alami bangkrut, kegagalan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus tetap menjadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup? Karena kita mau bersyukur di tengah persoalan, pasti ada jalan keluar. Amin. Mari kita lihat saudara, Tuhan tidak menjanjikan bahwa setelah kita ikut Tuhan jalannya tuh lurus, mulus. Kamu kalau sudah ikut Tuhan ya, kalau sudah ke gereja ya gak akan sakit lagi loh. Kamu kalau sudah ke gereja ya, waduh dagangnya jos, terus berhasil. Kamu kalau udah ke gereja ya, gak mungkin sakit-sakit, gak mungkin happy terus. Tidak, sudah. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 33. Tuhan Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Ya, karena banyak kita gampang kehilangan damai. Begitu nggak aman sedikit, waduh udah takut. Aduh Bu takut gimana ya, caw aja pergi Singapura. Ya kalau yang punya duit, nggak punya duit mau pergi kemana sudah ya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, nggak pandang bulu kota apa aja, negara apa aja. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ini janji Tuhan. Tuhan ingin saudara kita menjadi anak-anak Tuhan, itu betul-betul rasional. Bahwa kalau kita ikut Tuhan, tidak otomatis semua masalah itu minggir semua. Tidak, ada masalah. Bahkan Yesus berkata, dalam dunia kamu tetap mengalami ada penganiayaan, tapi kuatkan hatimu. Sebab aku sudah mengalahkan dunia ini. Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Karena yang luar biasa hanya Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kenapa ada orang selalu bilang begini, aduh pencobaan saya berat, Paul, luar biasa. Kenapa sudah? Karena saudara tidak punya satu kekuatan. Tetapi kalau saudara punya kekuatan, coba kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini janji Tuhan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Karena itu ia tidak akan mencobai, membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kamu jalan keluar. Waktu belum ada pencobaan, belum bisa tahu ada jalan keluar. Tapi begitu dicobai, karena firman Tuhan menguasai hidup, sudah Roh Kudus memimpin hidupmu, dia berikan hikmat, dia bisa kasih jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu dicobai, Tuhan berjanji pasti diberi jalan keluar. Amin. Ya, saudara, zaman sekarang orang kalau belajar mobil lebih gampang ya. Sebab cuma ada 2, nggak pakai kopling-kopling. Naiknya kayak bom-bom kar, gas rem. Udah ya, zaman dulu kan enggak. Kalau zaman sekarang kaki kiri pokoknya nggak boleh gerak kan. Kaki sekarang kan cuma rem, gas. Zaman dulu kan nggak bisa, harus kopling.
Saya dulu belajar saudara, udah belajar terus teman saya bilang ayo praktek. Prakteknya dibawa keluar kota, wih kayaknya bisa gitu ya gampang, lurus. Tapi begitu masuk daerah Cianjur, waduh jalannya berkelok-kelok, saya kan tinggal di Bandung, kelok-kelok. Waktu tanjakan, waduh di depannya ada bus, di belakangnya truk, aduh gimana ini? Ya, teman saya bilang tenang kamu praktek aja, tenang. Ya itu pokoknya imbangi antara kopling sama gas. Ya, saya bersyukur teman saya itu nggak gopohi. Ya, saya coba sudah kalau saya menikah belum bisa setir mobil. Lalu Pak Hani, kamu belajar. Mungkin sekali saya nggak bisa setir mobil. Wong udah setir aja, kiri, aduh, banyak sekali aturannya. Lebih dari rem, kanan, gas, aduh, kamu sing setir, saya cerewetnya. Apalagi saya dulu kalau belajar ada dia, mateng nggak mungkin bisa nyetir. Ya bersyukur Zurai, ya, jauh sebelum menikah udah bisa nyetir. Saya punya temen tuh kalem. Ya, tenang aja. Ini gimana nih? Tenang, kamu feeling sendiri dah. Kopling sama gas. Oh begitu saya bisa. Loh ya gampang ya. Ya kayak gitu tuh Tuhan itu. Waktu belum melewati pencobaannya kita gak ngerti gimana melewatinya. Tapi begitu melewatinya, bisa ya. Betul gak saudara? Dia akan memberi jalan keluar. Oh gini, iya. Tapi jangan puas, nanti ada yang lebih berat lagi. Masuk tanjakan lebih lagi, waduh gimana ini. Bisa. Selalu diberi jalan keluar. Ada kekuatan. Amin saudara. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara mereka udah senang sekali diperbudak oleh orang Mesir 4 generasi kurang lebih 400 tahun ya. Saudara mereka berseru-seru sampai Tuhan angkat pemimpin bernama Musa bawa mereka keluar. Tapi begitu keluar belum jauh. Tuhan udah bicara sama Musa. Musa suruh bangsa Israel yang kurang lebih jumlahnya waktu itu ada 2,5 juta orang. Suruh mereka berkemah, diem di sini. So lu ngapain Tuhan? Nanti aku bikin itu Firaun ngejer orang Israel. Loh terus ya apa Tuhan di depan itu lu laut Teberau. Ya, coba saking gak berani. Tuhan ini punya otak apa enggak? Loh kalau mau bilangnya sudah, ini di belakang kalau saya suruh diam di sini, di sana ngejer, di sana di depan ada laut merah, saya kan gimana ya? Tapi luar biasa Musa. Musa nurut aja, semua berhenti. Yang gak dikasih tahu, kamu diam ya nanti sebentar lagi datang, enggak. Benar aja surat tidak berapa lama, waduh dengar kereta kuda berperang itu, 600 kereta dengan senjata lengkap. Mengejar orang Israel langsung teriak-teriak. Berapa banyak kita seperti orang Mesir ini. Seperti orang Israel. Coba kita melihat Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 9. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara kita berseru itu belum tentu benar loh. Ya, berseru kepada Tuhan yang dilakukan oleh orang Israel adalah berseru tidak percaya, ngomel. Mereka sudah mengkritik pemimpin mereka yaitu Musa. Mereka berkata kepada Musa begini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir ya? Kamu gak punya otak ya Musa ya, kira-kira begitu. Gak ada kuburan kah di Mesir sampai jauh-jauh bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu, jangan mengganggu kami, biarlah kami bekerja. Waduh, ngomongnya bekerja, gak ada kerja, mereka budak. Ya, saudara kalau sudah kena persoalan tuh ngomong diputar balik. Betul tidak? Padahal orang Israel minta keluar dari Mesir, tapi di sini ngomongnya apa? Bukankah kami sudah berkata kepadamu, kami mau tetap di Mesir, kami mau tetap bekerja? Enggak ada, mereka mau keluar kok. Jadi saudara jangan heran kalau dalam persoalan, apalagi jalan buntu, omongan saudara yang dulu benar tuh diputar balik semua. Aku enggak ngomong begitu,
kamu dulu lu yang mau pergi. Enggak, aku nggak mau, kamu yang, wah udah dah. Ya, sakingan nggak ada buktinya kan. Itu sebabnya lidah itu nggak bertulang kan. Ya, masa setiap kali omongan direkam terus kengangguran kan. Ya, jadi saudara lihat Musa ini disalah-salahin. Waduh, hidup pemimpin itu tidak gampang. Saudara, orang tua adalah para pemimpin. Kalau anak saudara masih kecil, ya, papa mama itu kayak dewa dan dewi. Siapa paling cantik nak? Mama. Oh, walaupun mamanya udah 74 kilo gede, sudah. Mama paling ayu. Ya. Siapa yang paling ganteng? Papa. Papa udah botak, udah gendut. Papa nomor 1. Itu sama Brad Pitt. Papa. Ya matanya kurang benar sudah ya. Tapi itu mata anak. Saudara lihat, anak siapa aja bangga sekali dengan papa mamanya. Betul gak? Tunggu. Nanti waktu mereka udah agak besar, remaja, mereka mulai lihat, mama ini kuno, gini lihat dulu mama-mama lain. Aku izin kalau jalan sama mama, udah mulai dikritik. Papa, kritik. Belum ada salahnya, salah sedikit aja, waduh tambah-tambah. Sama sudah, jadi pemimpin di tengah keluarga tidak mudah. Saudara benar, ya tidak diterima kasih. Tapi begitu salah, dikritik. Jadi pemimpin di perusahaan juga enggak gampang. Ya. Bapak Ibu Saudara, enggak mudah. Saudara terlalu banyak kasih insentif, malas. Enggak ada insentif, enggak kerja. Waduh, semuanya insentif terus. Enggak gampang. Bapak Ibu punya anak, udah mulai dewasa, itu kayak main layangan. Ya, kadang diulur, ulur terus, ucul saudara. Tapi kalau tarik terus putus, gimana ya? Tarik ulur. Disitulah kita butuh hikmat Tuhan. Ya, sebagai pemimpin gereja jemaat gak gampang. Kalau pikir-pikir penginjil enak sudah. Kemana-mana, waduh ditunggu ini ditunggu. Ya, sebab gak punya tanggung jawab, dar pulang. Dikangeni. Tapi kalau gembala, waduh dilihat atas bawah kiri kanan depan belakang. Kalau bisa pakai keker, dilihat salahnya apa dilihat. Betul nggak sudah? Kalau yang baiknya ya udah kayaknya memang itu wajar. Tapi begitu ada salah, waduh nggak gampang. Musa ada di posisi yang berat sekali. Semua ngomel, sudah 2,5 juta orang dan melihat realita. Di depannya ada laut Teberau, di belakangnya dikejar musuh. Tetapi luar biasa sudah. Bersyukur bahwa di tengah persoalan pasti ada jalan keluar. Amin. Saudara mungkin berkata, mana jalan keluarnya? Depan itu loh kuburan laut, belakang lu musuh. Enggak ada jalan, maju kena, mundur kena. Ada satu jalan, lihatlah ke atas. Amin saudara. Kemana aku memandang kiri kanan depan enggak ada pembelaan. Ada Tuhan saudara, ada Tuhan. Musa berlutut berseru-seru kepada Tuhan. Dia berseru-seru sampai Tuhan bilang, udah kamu bangun, jangan itu terus ya, jangan diam aja. Musa sih di depannya orang-orang Israel berkata, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Apa benar? Ngomongnya mah hebat. Tapi coba jujur tanya, apa Musa kamu begitu? Aduh aku sendiri takut. Tapi kalau aku ngomong aku takut, waduh semua bingung semua kan. Jadi pemimpin itu tidak mudah. Ada saat saudara pemimpin itu seperti Raja Wali. The eagle flies alone. Sementara pengikut-pengikutnya kalau emprit-emprit gak mau saudara terbang di atas badai. Burung emprit maunya di bawah badai. Tenang kan? Gak ada badai, aku ikut. Ada badai, bye. Ya bapak aja ya, ibu aja yang di atas badai. Aku gak melo. Itu sudah pemimpin. Itu sebabnya ada saat pemimpin-pemimpin itu hidup rasa sendiri. The eagle flies alone. Burung-burung yang lain sudah yang gak mau ada di atas badai, gak ikut. Tetapi sudah firman Tuhan berkata apa Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan
akan diperbaharui kekuatannya seperti pada burung Raja Wali. Amin. Dia berjalan tidak akan capek, berlari tidak akan lelah. Karena yang menjadi kekuatannya adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan bilang sama Musa, Musa tenang aja, tenang ya. Nanti aku pakai triknya begini-begini. Enggak. Inilah perjalanan dengan iman, dia tidak tahu bagaimana caranya. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini seringkali kita enggak perlu tahu how, tapi kita perlu tahu who. Kita enggak perlu tahu bagaimana Tuhan menolong, tapi yang kita tahu pasti siapa yang menolong kita. Amin. Sudah Tuhan bilang, udah berdiri kamu. Terus apa Tuhan? Ulurkan tanganmu, angkat tongkat itu. Siapa yang menyangka saudara? Tongkat yang kecil dan sederhana ketika diangkat, dikuasai oleh Tuhan. Itu betul-betul sudah membelah laut ke kiri dan ke kanan. Bangsa Israel suruh berjalan di atas laut yang sudah disibakkan ke kiri dan ke kanan. Di atas tanah yang kering. Inilah cara Tuhan. God will make a way. Amin. Tuhan pasti akan buka jalan. Ketika saudara di tengah persoalan dan jalan buntu, kita tidak ngomel, kita tidak menggerutu, kita tidak ragu, tapi kita berseru-seru kepada Tuhan. Perjalanan hidup pelayanan saya tahun ini 30 tahun. Ada saat-saat di mana saya harus menangis sendirian, orang lain gak memahami. Tetapi saudara, saya berdiri ya di atas ya. Sampai hari ini di tengah jalan buntu, saya harus melewati lembah kekelaman dan air mata. Disitulah gembala yang baik, setia dengan gada dan tongkatnya yang menghibur aku. Amin saudara. Tuhan tidak janjikan hidup kita padang rumput yang hijau, terus berbaring, terus enggak. Air yang tenang terus, tidak, ada saatnya. Kita harus mau masuk lewat the valley of darkness, lembah kekelaman, the valley of death, lembah kematian. Aduh mati nih, gak ada jalan keluar. Ada gembala yang baik. Amin saudara, dia menjanjikan ada jalan keluar. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena di dalam pujian, di dalam ucapan syukur, ada mujizat kuasa Tuhan. Amin. Ya, dalam menggerutu enggak ada kuasa. Orang Israel justru karena sering ngomel, sudah menggerutu, makanya dibawa ke padang gurun tambah lama, 40 tahun putar-putar terus. Tetapi justru ketika kita bring sacrifice of thanksgiving, membawa korban ucapan syukur, membawa korban pujian, saudara, disitulah kita akan lihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Peristiwa hancurnya tembok Yeriko. Saudara bisa baca kisah ini di dalam Yosua pasal yang ke-6. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosua adalah pengganti Musa. Jadi pengganti itu gak enak ya. Pemimpinnya, wah dihormati. Penggantinya dulu tukang bawa tas, sekarang dia yang diangkat. Waduh, ada beban berat di sini, beban mental. Tetapi saudara, yang paling penting adalah siapa yang memanggil, yang memanggilnya sama, Tuhan yang sama. Itulah yang meneguhkan Yosua. Ketika Yosua memasuki Kanaan, apakah itu semuanya lurus, mulus? Tidak. Ada sungai Yordan yang arusnya deras, dia harus lewati. Setelah satu penghalang keluar, dia harus menghadapi tembok Yeriko, tebal sekali tembok itu. Dia lagi berdiri bingung, mau diapain tembok ini ya? Nggak mungkin bisa dibobol, dijebol, ditombaki, dilempari batu, nggak mungkin. Gimana ini caranya? Saat lagi bingung seperti itulah, dia berjumpa dengan seorang yang memakai pakaian seperti seorang panglima. Dia langsung tanya, kamu kawan atau lawan? Bapak Ibu, dalam hidup ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang berat, apakah itu masa di dalam rumah tangga saudara? Apakah saudara ketika menghadapi ada kematian, ada rasa duka yang berat?
Apakah ketika sudah mengalami kebangkrutan, ditinggalkan, ditipu orang yang sangat saudara percaya, benar-benar menusuk saudara dari belakang. Bapak Ibu, apapun bisa terjadi. Tiba-tiba saudara terima berita ultimatum, wah sakit. Sakitnya bukan sakit ringan, sakit yang mematikan. Tiba-tiba sepertinya dunia gelap. Apa yang harus kita lakukan? Seringkali kita berkata, Tuhan, why me? Kenapa mesti saya? Kok bukan yang lain? Saya lu baik gini. Kenapa mesti saya? Kita seringkali nggak adil ya. Kalau kita kaya, dipuji orang, diberkati. Kita kok nggak pernah bilang gini, loh kok Tuhan aku sih yang diberkati. Kok bukan dia? Ya, kita nggak pernah, oh ya udah aku seneng. Ya. Tapi begitu kena persoalan, kenapa kita bilang, loh kenapa mesti saya? Tuhan berhak mau kasih kepada siapa aja berkat ataupun saudara hajaran. He is God. Dia Tuhan. Amin sudah. Yang penting adalah how to react. Bagaimana kita bereaksi ketika persoalan itu datang. Seringkali kita kayak Yosua. Apakah engkau kawan yang akan membela aku? Apakah engkau lawan membiarkan aku hancur nih alami semuanya ini? Apa jawab dari Panglima Bala Tentara? Aku bukan kawanmu, aku bukan lawanmu. Aku adalah Panglima Bala Tentara Tuhan. Wah kaget sekali Yosua. Dia segera copot sepatunya, dia berlutut bersujud. Aduh sekarang tampuk kepemimpinan aku serahkan. Bukan aku yang mimpin lagi, engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita perlukan dalam hidup ini. Pekerjaan saudara, rumah tangga, ngurusi anak, ya, ngurusi saudara sendiri. Aduh, saya sering kali terima konseling ini pusing juga saudara ya. Saudara, sedarah. Tapi sifatnya bisa lain sekali. Bapak Ibu kalau itu terjadi, kita sujud kepada Tuhan. Serahkan kepemimpinan kepada Tuhan. Yosua berkata, engkau pemimpinnya dah, aku dengar aja. Lalu sang Panglima Bala Tentara Tuhan itu mulai kasih strategi. Sekarang gini, kamu suruh itu imam-imam dan pembawa senjata untuk mengelilingi tembok Yeriko 7 hari. Coba kita baca saudara sebentar. Di dalam Yosua, bagian terakhir ya. Yosua pasal 6 ayat yang keempat. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat 10. Tetapi Yosua memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak, janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Saudara, barisan yang diatur oleh Tuhan ini berbicara secara rohani. Barisan paling depan adalah pembawa senjata, nanti saudara baca itu. Di belakang para senjata, para imam bawa sangkakala, tiup sangkakala. Barisan yang ketiga, para imam bawa tabut perjanjian. Bapak Ibu Saudara, ketika masa-masa yang sulit datang, Tuhan mau barisan paling depan adalah firman Tuhan. Senjata bicara firman. Amin. Keputusan yang kita ambil tidak boleh keluar dari firman. Saya sering kali lihat kalau orang kepepet, ya apakah sakit, ya dokter udah nggak bisa, semua angkat tangan herbal nggak bisa, dia mulai cari. Temennya bilang, di sana lu ada orang pinter lu, ada suhu gini-gini lu. Oh enggak lah aku Kristen. Udah jangan terlalu fanatik. Itu suhunya juga tahu kalau kamu Kristen ya dia pakai dalam nama Yesus. Waduh. Jadi kalau dia bukan Kristen dia pakai dalam nama yang lain lagi. Oh dia gampang kok, dia teman semuanya. Semua 5 agama dia konco kabeh. Aduh, hati-hati saudara. Barisan paling depan adalah firman. Enggak cocok firman, enggak. Saudara udah umur 35, 36.
jodoh nggak dapat gimana ini ya? Gimana ya? Ada itu tapi bukan Kristen, tapi buai sekali orangnya. Sabar. Bagian depan senjata firman. Cocok nggak firman? Firman bilang gelap dan terang tidak boleh bersatu. Tapi gimana ya? Nanti kan saya kalau udah sama saya bisa tarik dia. Kalau nggak ketarik gimana? Ya, kalau sudah nggak bisa narik, saudara yang ditarik kan? Nah, itu sebabnya saudara untuk mengambil keputusan di tengah persoalan ini prinsipnya. Bagian paling depan siapa saudara? Pembawa senjata. Sesuai firman enggak? Setelah itu sesuai firman, barulah kita melangkah dengan berani, ada ucapan syukur, kita memuji Tuhan. Bagian yang ketiga, kalau ada pemegang senjata, ada pembawa trompet, meniup trompet, pasti saudara-saudara sekalian ada hadirat Tuhan. Tabut perjanjian bicara hadirat Tuhan. Amin. Ini saudara urutan ini berbicara prinsip yang penting untuk kita mengambil keputusan di tengah persoalan. Bangsa ini disuruh mengelilingi hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ketujuh. Nggak boleh bersorak, sepatah kata pun nggak boleh. Saya pikir-pikir kenapa ya nggak boleh. Oh sudah di dalam banyak bicara, terletak banyak salah. Betul nggak? Coba kalau suami istri gegeran, siapa paling salah? Yang paling banyak ngomong. Kalau nggak ngomong pasti nggak salah. Ya kalau satunya nggak ngomong pasti bukan pertengkaran kan. Namanya itu satu ngomel. Iya sorry. Iya sorry. Gitu aja terus. Ya, yang paling salah siapa? Ya paling banyak ngomong dah. Jadi surat Tuhan itu kasih perintah. Itu 7 hari kelilingi. Jangan bersorak. Jangan sepatah kata pun. Saya pikir ini seandainya saya jadi imam-imam ya, ngelilingi tembok, udah pakai long dress putih-putih kan baju imam, bawa perjanjian ini yang di depan tentara bawa senjata, panas sudah luar biasa. Bisa saling ngobrol, ini pemimpin kita ini rodo-rodo ya. Apa kita ini jalan-jalan pakai daster baju imam, kelilingi, apa goyang dikit pun juga enggak temboknya. Ini memang rada-rada sencingping ini pemimpin. Ya, saudara kalau ada satu aja provokator kayak begitu ngerasa nih pemimpin, yang lain bilang apa? Iya memang ini kali ini salah ini Yosua ini, tidak mendengar suara Tuhan ini mendengerin sendiri ini. Betul nggak sudah? Satu ngerasani, wis aku manda capek, aku mau kencing kok, wah udah buyar saudara, nggak jalan lagi, bener nggak? Itu sebabnya Tuhan kasih pria, nggak boleh ada yang ngomong, keep silent. Saudara kalau enggak mengerti keputusan yang diambil pemimpin, mendingan diem. Amin. Jangan bersorak, jangan ucapkan sepatah kata. Ada saat kita harus berdiam diri. Ketika saudara menghadapi persoalan, ketika saudara menghadapi masalah kayak tadi dokter, Theo Keng Siang, coba semua udah dilakukan. Kok gitu? Udah keep silent. Enggak usah kita bilang, oh ya dia gini, enggak usah. Ada saat kita harus berdiam diri. Di dalam berdiam diri terletak kekuatan kita. Amin. Tetapi ada saat sudah bersorak. Ketika di hari ketujuh, di putaran yang ketujuh. Bangsa ini disuruh bersorak. Saudara, dan dikatakan lalu bersoraklah bangsa itu sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersoraklah dengan suara yang nyaring, runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Mengapa saudara ucapan syukur harus jadi lifestyle? Karena kita tahu di dalam pengucapan syukur ada kuasa mujizat Tuhan. Sekarang kita masuk terakhir kesimpulan. Yang pertama. Pujian dan ucapan syukur bukan hanya di gereja, praise and worship, hanya ibadah. Tetapi harus menjiwai dan mewarnai seluruh hidup kita. Apakah di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan di tengah masyarakat. Kedua, bersyukurlah bukan karena kekayaan, karena kepandaian, karena keberhasilan atau kuasa dan urapan dalam pelayanan. Bersyukurlah bahwa nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan di surga. 3.
Bersyukurlah karena di tengah persoalan dan pencobaan, Tuhan pasti memberi kekuatan dan jalan keluar. Bahkan sanggup mengubah masalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terakhir, bersyukurlah karena dalam pujian dan ucapan syukur ada mujizat pertolongan Tuhan yang hebat. Tembok masalah setebal apapun sanggup dirobohkan melalui pujian. Musuh sekuat apapun sanggup dikalahkan melalui kuasa pujian. Belenggu sekuat apapun dapat dilepaskan melalui kuasa pujian. Amin. Tuhan Yesus berkati.